Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to JSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kali ini kita akan sharing lagi untuk cara mengisi LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Untuk teman-teman yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan 2022 kategori yang pertama. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow IG aku juga di cispi_47. Oke, ini adalah untuk alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan 2022. Ini teman-teman sudah melaksanakan kemarin untuk pendalaman materi ya, yaitu mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan juga penentuan penyebab masalah. Dan sudah mengerjakan juga unggah mulai dari LK 1.1 sampai dengan LK 1.4. Selanjutnya, di sini teman-teman akan melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu desain pembelajaran inovatif. Nah, dari judulnya saja nih ya, pengembangan perangkat pembelajaran desain pembelajaran inovatif. Jadi memang dari LK-LK yang teman-teman sudah kerjakan sebelumnya ya, mulai dari masalah-masalah yang ditemukan di kelasnya masing-masing, itu adalah muaranya kita akan membuat desain pembelajaran yang inovatif. Seperti itu. Oke, di sini nanti langkahnya yang akan dilakukan adalah mulai dari eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan juga pembuatan rencana evaluasi. Oke, dan ini untuk aktivitasnya, teman-teman. Yang pertama yaitu melakukan eksplorasi alternatif solusi. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah ya yang di sini ya, eksplorasi alternatif solusi, di mana nantinya akan mengunggah LK 2.1. Ini akan dilaksanakan selama 3 hari atau 20 JP. Jadi mulai hari ke-13, 14, dan juga 15. Oke, untuk aktivitas ya, lebih mendalam lagi hari ke-13, yaitu ada 6 JP dengan Vkon sekurang-kurangnya 3 JP setiap hari dan dilanjutkan nanti ada kegiatan teman-teman di LMS-nya ya. Diskusi di situ, ruang kolaborasi. Nah, jadi teman-teman di sini sebaiknya ya untuk sudah membaca panduannya, pasti sudah punya ya panduannya, karena kalau teman-teman sudah baca panduannya ini sampai akhir, nanti pasti paham, oh muaranya itu apa sih? Oh, nanti berarti pembelajaran yang inovatif yang diminta. Oh, jadi nanti bayangannya kegiatannya mau seperti apa, solusinya mau bagaimana, perangkatnya yang dibuat mau seperti apa ya, seperti itu. Oke, di sini aktivitas yang akan dilakukan adalah yang pertama mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK hasil riset sederhana. Lalu yang kedua adalah melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Lalu yang ketiga adalah melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah atau rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Ini ya. Sudah terlihat bahwa nanti teman-teman di hari ke-13 itu akan kembali lagi melakukan kajian literatur. Seperti yang sudah dilakukan pada LK1 ya sebelumnya. Bedanya di sini kalau kajian literatur sebelumnya itu untuk mencari penyebabnya itu apa sih dari masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau di sini kajian literatur dan juga wawancara yang dilakukan itu nanti terkait dengan alternatif solusinya.
Oke, sesuai dengan judulnya di sini nantinya akan dieksplor sebanyak-banyaknya tentang alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan masalah yang sudah diidentifikasi, begitu. Oke, lanjut. Keempat adalah melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Oke, di sini juga digarisbawahi ya, melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Oke, yang kelima adalah melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Oke, nantinya lalu akan melakukan presentasi. Jadi sekali lagi di sini kita sharing ya teman-teman, apabila nanti ada sedikit perbedaan gitu ya, teman-teman mengikuti dari yang di LPTK-nya, mengikuti dari fasilitator dan juga guru pamongnya. Nah, di sini kan sesuai dengan ini namanya apa, panduan ya, panduannya, juknisnya, bahwa memang pembelajarannya nanti disesuaikan dengan paradigma baru Merdeka Belajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mempelajari Merdeka Belajar ya, yang di kelas 2, 3, 5, 6, boleh nih sambil intip-intip belajar tentang Merdeka Belajar itu seperti apa. Oke, lalu ini akan dilakukan pada hari ke-14 ya, 7 JP dengan Vicon sekurang-kurangnya 3 JP setiap hari. Oke, di sini nanti teman-teman akan presentasi LK hasil riset sederhana, yaitu 2.1 ya. Jadi di hari sebelumnya sudah melakukan kajian literasi, sudah melakukan wawancara juga. Nah, di sini akan dipresentasikan. Nah, nanti nih akan ada tagihan. Tagihan berupa mengunggah teman-teman ya LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi, yaitu produk atau hasil review ya. Alternatif solusi berupa hasil kerja LK, lembar kerja. Hasil riset sederhana dengan indikator alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas pengalaman belajar meliputi tadi kajian literatur, wawancara, lalu forum diskusi ya, guru, kepala sekolah, pengawas, internal dan eksternal sekolah dan ataupun pakar gitu teman-teman. Jadi pertanyaannya kapan nanti akan diunggah untuk LK 2.1 ya, di hari ke-14. Oke. Next, nanti di hari ke-15 teman-teman akan presentasi lagi ya, LK 2.1. Jadi ini kan kalau di kegiatan ini untuk perangkat pembelajaran ini kan sudah dibagi-bagi menjadi kelas yang lebih kecil ya. Jadi satu kelasnya itu mungkin sekitaran 11-12 peserta gitu, 12 mahasiswa. Mungkin nanti bisa semuanya untuk presentasi. Nah, di presentasi pada hari ke-14 bisa jadi nanti masih sederhana gitu ya, dan akan mendapatkan masukan dari dosen dan atau guru pamong. Lalu di hari ke-15 nantinya di sini dosen dan juga guru pamong akan mereview dan membimbing mahasiswa dalam diskusi presentasi beberapa alternatif solusi, yaitu LK hasil riset sederhana untuk mengarahkan mahasiswa pada solusi yang efektif untuk masalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Jadi akan memberikan masukan ya, mungkin akan ada perbaikan itu tentang LK dari teman-teman nanti yang lebih baik, yang sebaiknya itu seperti apa gitu. Oke, ini adalah format dari LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Di mana di sini ada 5 kolom ya, mulai dari kolom nomor, lalu masalah terpilih yang akan diselesaikan, akar penyebab masalahnya, eksplorasi alternatif solusi, dan yang terakhir adalah analisis alternatif solusi. Oke, di mana di sini nanti teman-teman untuk kolom masalah
terpilih ini, dan juga akar penyebab masalah itu teman-teman tinggal copy paste saja dari LK sebelumnya, yaitu 1.4 ya. Selanjutnya untuk explore di sini teman-teman mencari kajian literaturnya dan juga wawancara, nanti dituliskan di sini. Dan analisisnya nanti dianalisis lagi, disimpulkan lagi berdasarkan eksplorasi alternatif solusi tadi. Oke, ini untuk rubrik penilaian eksplorasi alternatif solusi ya. Dapat 0, 1, 2, 3, 4 poin. Pastinya teman-teman ingin mendapatkan poin maksimal, yaitu 4 poin. Nah, kalau ingin mendapatkan poin maksimal, maka nanti mengerjakan semua kolom pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, lalu akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi dengan bahasanya yang baik dan juga yang benar. Dan pastinya tepat sasaran gitu ya, sesuai antara tadi masalah terpilihnya, lalu akar penyebabnya, lalu solusinya juga di situ sudah dieksplor ya, dan disimpulkan itu sudah sesuai dengan bahasa yang baik dan juga yang benar. Oke, ini untuk alur mengerjakan LK 2.1. Sebenarnya tadi sudah ya. Yang pertama itu copy paste masalah terpilih dan juga akar penyebabnya pada LK 1.4. Lalu lakukan kajian literatur dan juga wawancara. Ini untuk alternatif solusinya. Dan yang terakhir adalah menganalisis alternatif solusi. Oke, ini formatnya teman-teman bisa download di SIM PKB-nya masing-masing. Di sini untuk LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Ini ya, sudah dituliskan masalah terpilihnya teman-teman copy paste dari LK 1.4. Akar penyebab masalahnya juga copy paste dari LK 1.4. Nah, lalu eksplorasi alternatif solusi seperti yang tadi ya, kita cari kajian literatur dan juga melakukan wawancara. Oke teman-teman, ini hanya contoh saja ya, contoh gitu teman-teman untuk pengisian LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di sini misalkan rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi apa gitu, teman-teman. Kalau di sini materinya saya kerucutkan kepada materi penerapan soal cerita matematika gitu. Ternyata setelah kemarin dianalisis ya, akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran yang dilakukan guru itu masih monoton. Oke, lalu pada eksplorasi alternatif solusi dilakukanlah kajian literatur. Kajian literatur itu sekali lagi untuk mencari alternatif solusi, berbagai solusi untuk mengatasi masalah yang sudah terpilih itu untuk diselesaikan. Di sini kajian literaturnya didapatkan yang pertama, itu penelitian tentang implementasi pembelajaran melalui strategi problem solving. Jadi dengan menggunakan problem solving ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi, minat, serta merubah sikap siswa terhadap pembelajaran. Lalu ada lagi nih penelitian yang dilakukan oleh situ ya, bla 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 bla, menemukan bahwa penerapan heuristik problem solving dalam menyelesaikan soal cerita dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4. Oke, di sini ada solusi lagi. Tadi dengan problem solving, ini ada lagi heuristik problem solving tuh ya. Boleh juga disertakan linknya kalau misalkan kita ambil dari jurnal gitu. Lalu ada lagi nih, dapat penelitian dari Nandita Asriningtyas, Anastasia, dan kawan-kawan 2018 ya, bahwa dengan model pembelajaran problem-based learning, itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran matematika. Oke, dapat lagi di sini dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning.
Oke, di sini teman-teman bisa explore lebih banyak lagi, bisa tambahkan lebih banyak lagi kajian-kajian literatur sehingga menambah wawasan kita bahwa oh untuk permasalahan ini ternyata ada banyak solusi. Nanti solusi yang paling tepat itu yang mana gitu. Oke, jadi lanjut di sini. Oke, selanjutnya untuk hasil wawancara ya. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan pakar, didapatkan hasil bahwa solusi untuk mengatasi rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi matematika itu untuk soal cerita adalah jadi di sini teman-teman bisa untuk melakukan wawancara dengan semua ini ya, ada guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan juga pakar, atau misalkan dirasa cukup, mungkin guru dan kepala sekolah sudah cukup, atau ditambah pengawas gitu. Tetapi memang lebih banyak kita melakukan wawancara, berarti kan nanti akan lebih banyak masukan ya tentang solusi dari permasalahan gitu. Kalau di sini saya gabungkan ya, jadi dari wawancara tersebut lalu digabungkan menjadi satu, misal ada yang sama gitu lalu disimpulkan, tapi bisa juga nantinya ditulis sendiri-sendiri. Jadi wawancara dengan guru itu apa, dengan teman sejawat itu nanti hasilnya bagaimana, dengan pengawas bagaimana gitu. Lalu baru nanti kita simpulkan pada analisis alternatif solusi ya. Sama aja ya. Yang pertama adalah menggunakan strategi pembelajaran contextual teaching and learning. Lalu yang kedua dengan menggunakan alat peraga yang konkret. Ketiga, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Keempat, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan juga menarik. Lalu yang kelima adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran active learning gitu. Baru setelah melakukan kajian literatur dan juga wawancara, lalu teman-teman bisa analisis ya alternatif solusi tersebut. Berdasarkan kajian literatur dan juga wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi dari masalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi penyelesaian soal cerita adalah, nah teman-teman simpulkan ditulis di sini. Yang namanya alternatif itu kan pasti beberapa ada beberapa solusi yang nantinya kita akan pilih dan jadi ada masalah, lalu solusi itulah yang paling tepat gitu untuk masalah yang kita temukan di kelasnya kita. Nah, solusinya itu apa gitu ya. Seperti ini bisa teman-teman simpulkan dan bisa juga dituliskan analisis lebih detail. Misalkan nih, penerapan strategi problem solving. Kenapa kok dengan menggunakan strategi problem solving itu bisa sebagai solusi dari masalah yang sudah kita pilih? Nah, bisa juga nih dijabarkan lebih detail lagi seperti apa, gitu satu per satu. Gitu, teman-teman. Oke. Di sini ada sedikit sedikit tips mungkin buat teman-teman yang bingung gitu untuk mencari kajian literaturnya. Teman-teman nanti sesuaikan dengan masalah yang sudah dipilih gitu ya. Di situ kan masalah yang sudah dipilih contohnya adalah rendahnya hasil belajar matematika misalkan. Nah, kita di sini kan kajian literaturnya cari solusinya. Oke, teman-teman bisa salah satunya ya bisa cari di Google Cendekia, di mana di situ nanti akan banyak sekali jurnal-jurnal yang muncul. Lalu teman-teman bisa search ya dengan kata kuncinya mungkin karena kita carinya solusi, jadi ada kata-kata solusi di situ. Solusi diikuti dengan permasalahan teman-teman itu apa. Misalkan di sini solusi hasil belajar siswa rendah tentang soal cerita matematika gitu. Nah, nanti akan muncul teman-teman cari saja yang sesuai dengan permasalahan teman-teman itu yang mana. Bisa juga misalkan nih diminta kajian literaturnya harus 3 tahun terakhir atau harus 5 tahun terakhirnya. Di sini ditambahkan saja kapan nih kita minta tahunnya yang berapa. Misalkan sejak 2021 gitu atau sejak 2020. Nah, tinggal di situ saja disesuaikan gitu, teman-teman.
Itu untuk kajian literatur. Lalu untuk wawancara, nanti teman-teman bisa langsung to the point ya, langsung ke pokok permasalahannya. Atau mungkin ketika kemarin wawancara sudah ditanyakan sampai ke solusi, itu juga mungkin saja bisa langsung dituangkan kalau sudah sampai ke solusi. Nah, kalau misalkan belum, nanti pertanyaannya bisa langsung ke berdasarkan masalah teman-teman apa, lalu kira-kira solusinya di kelas seperti apa ya, bagaimana yang harus saya lakukan ya, apakah strategi yang tepat dan seperti apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman dilancarkan ya PPG-nya. Nanti bisa lulus semua. Amin amin ya robbal alamin. Okay, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.